يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ibni Abdillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tidak terasa kita telah berada di penghujung di hari-hari akhir di bulan Ramadan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita amalkan, yang kita lakukan selama ini hingga sampai hari ini semuanya diterima oleh Allah, baik itu berupa qiyamul lail kita, salat malam, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, sedekah, dan juga amalan-amalan yang lain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tersisa di depan kita hitungan 4 atau 3 hari dari bulan Ramadan. Bukan berarti jamaah semakin kendor atau semakin lemah semangat kita untuk terus menghidupkan siang dan malam hari di bulan Ramadan. Masih ada peluang, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengejar dari keutamaan Lailatul Qadar. Mari kita selalu ingat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Kejarlah atau carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari riwayat yang lain yang lebih sedikit terinci. Beliau katakan, taharru Lailatul Qadri fil bitri minal ashril awakhir min syahri Ramadan. Kejarlah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau sesuai dengan perhitungan kita jamaah, nanti malam itu malam ke-27. Maka termasuk malam ganjil dan dia masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka mulai ba'da maghrib, ketika matahari terbenam, hingga menjelang waktu subuh, sebelum azan subuh, manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Perbanyak salat malam kita, karena ganjarannya bagi orang yang memperbanyak salat malam di malam Lailatul Qadar akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang menegakkan salat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka tambah, selesai kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama keluarga kita, kemudian di sepertiga malam yang terakhir kita sempat bangun dan masih tersisa waktu untuk mengerjakan sholat malam, tambah dalam rangka menjemput Lailatul Qadar, terlebih lagi nanti malam tanggal 27. Meskipun di malam-malam berikutnya sampai sebelum hari raya Idul Fitri tetap dianjurkan untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian jamaah, selanjutnya adalah perbanyak doa kita. Jangan lupa perbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang doa ini beliau ajarkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika aku meyakini bahwasannya suatu malam adalah malam Lailatul Qadar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, banyak ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang maknanya, ya Allah, sesungguhnya engkau maha maaf, pemberi maaf,
suka mengampuni, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, dan berikanlah maaf kepadaku. Doa ini jamaah tidak ada batasan atau jumlah tertentu dalam mengucapkannya. Maka selama dari terbenam matahari di waktu maghrib hingga menjelang waktu subuh, di waktu-waktu selesai sholat tarawih, atau menjelang sebelum tidur, atau ketika kita terbangun, terjaga dari bangun tidur, selesai sahur, maka perbanyak doa seperti ini, diulang-ulang. Kalau sekarang belum menghafal, mari kita cari doa ini dan kita baca diulang-ulang. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita semua mengucapkan doa tersebut ketika datangnya Lailatul Qadar. Selanjutnya, saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita amalkan ketika di rumah menjemput Lailatul Qadar adalah qiraatul Quran. Jelas membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi manfaatkan waktu tadi, selesai berbuka menjelang waktu Isya, gunakan untuk membaca Al-Quran. Datang waktu Isya, kemudian tarawih, selesai tarawih, sebelum tidur sempatkan membaca Al-Quran. Kemudian ketika kita istirahat, bangun, kita terjaga dan kita mampu, kita baca Al-Quran. Begitu kita lakukan sampai menjelang subuh, dalam rangka menjaga peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, ya, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu jamaah, ketika kita beristighfar, bertobat, bertepatan dengan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian amalan selanjutnya yang bisa kita amalkan ketika kita tahun ini tidak mampu untuk beriktikaf di masjid, tidak mampu berkumpul di suatu masjid sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya yang biasa kita lakukan, maka yang bisa kita amalkan selanjutnya dari rumah adalah banyak bersedekah. Keluarkan sedekah kita, ya, keluarkan sedekah. Bisa jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mencatat sedekah yang kita keluarkan ketika datang Lailatul Qadar. Ingatlah bahwasannya dengan sedekah Allah Jalla wa Ala akan melindungi kita semua dari bala. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi seorang dari kehidupan yang buruk, dari akhir dari kehidupan yang buruk. Dan yang pasti, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah harta itu berkurang dikarenakan sedekah. Maka perbanyak sedekah, terlebih lagi dalam rangka menjemput Lailatul Qadar, sehingga kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjemput Lailatul Qadar. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti selesai Ramadan, kita berharap agar nikmat untuk bisa terus beribadah ini senantiasa dijaga oleh Allah di dalam diri kita. Karena min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha, wa min alamati syarri asyarru ba'daha, atau kama qala al-ibarah. Ketahuilah, di antara tanda amal kebaikan diterima oleh Allah adalah seseorang dipermudah mengerjakan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Jadi kalau selama Ramadan Anda dipermudah membaca Al-Quran, kemudian selesai Ramadan ternyata masih diberi kemudahan membaca Al-Quran, berarti bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Salah satu tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda kebaikan yang diterima adalah kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Dan selanjutnya jemaah, akibat keburukan yang tidak dilakukan bertobat kepada Allah, maka biasanya akan mudah untuk melakukan keburukan-keburukan berikutnya, bahkan lebih besar. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, semoga Allah meneguhkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, mungkin itulah beberapa sedikit pesan saling menasihati sesama kita untuk memanfaatkan hari-hari akhir di bulan Ramadan, dan jangan sia-siakan waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah penyakit ini, agar Allah segera membantu kita semua. Kita lihat banyak sekali hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang merasakan dampak dari penyakit ini. Kita mohon kepada Allah Zat yang maha mulia, yang maha tinggi, agar Allah segera mengangkat wabah penyakit ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga Allah menjaga kita semua dan menerima ibadah kita di Ramadan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.